Lina berdiri di depan cermin kamar mandi masjid, tangannya gemetar saat menyentuh bibirnya yang masih terasa panas dari ciuman tadi. Sari, sahabatnya sejak kecil, baru saja menariknya ke dalam pelukan yang penuh gairah, dan dalam sekejap, dunia Lina runtuh. Ibu Lina, yang kebetulan masuk untuk wudhu, melihat semuanya, mata ibunya membelalak, penuh keterkejutan dan kemarahan yang tak terucapkan. Lina merasa jantungnya berhenti berdetak, bagaimana bisa satu momen impulsi menghancurkan segalanya yang telah dia bangun selama ini. Malam itu, di rumah keluarga Lina di pinggiran Jakarta, suasana tegang seperti badai yang akan datang. Ibu Lina, Bu Ratna, duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang tasbih erat-erat. "Apa yang kulihat tadi, Lina? Apa kau gila?" Suaranya bergetar, campur antara sedih dan marah. Lina duduk di lantai, kepala tertunduk, air mata mengalir tanpa suara. Sari sudah pulang lebih dulu, meninggalkan Lina sendirian menghadapi badai ini. Itu tidak sengaja, Bu, gumam Lina, tapi kata-katanya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Bu Ratna bangkit, langkahnya berat menuju kamar Lina. "Kau tahu betapa keluarga kita menjaga nama baik. Ayahmu bekerja keras sebagai guru agama di madrasah, dan kau akan menikah dengan anak Pak Haji bulan depan." Lina mengingat tunangannya, Rial, pria baik yang dipilih keluarga. Tapi hati Lina tak pernah benar-benar miliknya. Sejak remaja, dia merasa berbeda, tertarik pada Sari yang selalu ada di sisinya. Mereka berteman dekat, berbagi rahasia, tapi hari ini, di masjid setelah pengajian, Sari mengaku perasaannya, dan Lina tak bisa menahan diri. Lasbat membanjiri pikiran Lina. Mereka bertemu pertama kali di sekolah dasar di Jakarta Selatan, dua gadis kecil yang saling melindungi dari ejekan teman. Sari dari keluarga broken home, ayahnya pergi, ibunya sibuk bekerja sebagai buruh pabrik. Lina sebaliknya, dari keluarga harmonis, ayahnya ustadz terkenal, ibunya pengurus majelis taklim. Persahabatan mereka tumbuh, tapi belakangan ada sesuatu yang lebih dalam. Saat kuliah di Universitas Indonesia, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menonton film, jalan-jalan di Monas, tapi Lina selalu menekan perasaannya, takut dosa, takut masyarakat. Kembali ke kenyataan, Bu Ratna menelepon ayah Lina, "Pak Umar. Kau harus pulang sekarang, Umar. Anak kita. Ada masalah besar." Lina mendengar suara ayahnya di telepon, tegas tapi khawatir. Saat ayah tiba, ruangan terasa semakin sempit. "Ceritakan semuanya, Lina," perintah ayah. Lina menceritakan dengan suara pelan, tapi menyembunyikan detail ciuman. "Sari hanya sahabat, ya. Kami cuma bertengkar." Tapi Bu Ratna menggeleng. "Aku lihat sendiri. Itu bukan pertengkaran, itu dosa besar." Malam berlalu dengan perdebatan sengit. Ayah Lina memutuskan untuk memanggil Sari besok pagi. "Kita harus selesaikan ini sebelum rumor menyebar. Di Jakarta ini, mata orang banyak." Lina tak bisa tidur, memikirkan Sari. Apakah Sari juga sedang gelisah? Apakah ini akhir dari segalanya? Pagi datang, Sari tiba dengan wajah pucat. "Makan aku, Lin," bisiknya saat mereka bertemu di teras. Tapi Bu Ratna langsung menyerang. "Kau yang mempengaruhi anakku. Keluargamu rusak, sekarang kau rusakkan keluargaku." Sari menunduk, tapi matanya berkaca-kaca. "Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Saya sayang Lina sebagai teman." Tapi ayah Lina memotong. "Cukup. Kalian berdua harus berpisah. Lina, kau harus fokus pada pernikahanmu dengan Rial. Sari, jangan dekati anakku lagi." Sari pergi dengan hati hancur, meninggalkan Lina yang merasa ditinggal. Tapi di dalam hati Lina ada api pemberontakan yang mulai menyala. Apakah ini benar? Apakah perasaannya salah? Hari-hari berikutnya, Lina merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Teleponnya diawasi, pertemuan dengan Sari dilarang.
Rial datang berkunjung membawa hadiah, tapi Lina tak bisa tersenyum tulus. Kau tampak lesu, Lin, ada masalah, tanya Rial. Lina menggeleng tapi hatinya berteriak. Di kampus, teman-teman mulai bergosip. Kalian dengar? Lina dan Sari. Kayaknya ada apa-apa. Definisi masyarakat Indonesia yang konservatif mulai menekan Lina. Di media sosial, postingan tentang dikecam, atwa ulama menentang. Lina mencoba berdoa, mencari jawaban di Al-Quran, tapi pikirannya kacau. Malam itu, dia diam-diam menelepon Sari. Aku kangen kamu, bisik Lina. Sari menjawab, aku juga. Tapi kita harus hati-hati. Mereka merencanakan pertemuan rahasia di kai kecil di Kemang. Di sana, Sari menceritakan penderitaannya. Ibuku tahu, Lin, dia marah besar, bilang aku harus kawin cepat. Lina memegang tangan Sari, merasakan getaran yang sama. Kita salah apa? Kita cuma saling sayang. Tapi pertemuan itu berakhir buruk. Seorang teman keluarga melihat mereka, dan laporan langsung ke Bu Ratna. Kembali ke rumah, Lina dihadapkan pada ultimatum. Pilih keluarga atau Sari, kata ayah. Lina menangis, kenapa harus pilih? Ini bukan pilihan. Tapi ayah tegas, di masyarakat kita ini bukan normal. Kau harus berubah. Lina merasa dunia semakin gelap, tapi di dalam ada kekuatan yang tumbuh. Apakah dia akan menyerah? Pagi berikutnya, Lina bangun dengan mata bengkak. Rumah terasa seperti penjara, dengan ibu yang selalu mengawasi setiap geraknya. Kau harus ikut majelis taklim hari ini, kata Bu Ratna. Lina mengangguk patuh, tapi hatinya memberontak. Di majelis, ustadzah bicara tentang dosa ina dan penyimpangan, mata para jamaah tertuju padanya seolah tahu rahasianya. Lina merasa sesak, ingin lari. Sementara itu, Sari di rumahnya di kawasan Tanah Abang menghadapi ibunya sendiri. Bu Siti, seorang janda yang bekerja sebagai penjahit, memandang Sari dengan kecewa. Kau bikin malu keluarga, Sari. Di Indonesia ini, orang seperti kalian dianggap sampah. Sari menangis, Bu, aku tidak memilih jadi begini. Aku sayang Lina. Bu Siti menggeleng, kau harus kawin. Aku sudah hubungi anak Bu Haji di kampung. Sari terkejut, pernikahan paksa. Lina dan Sari berhasil bertemu lagi, kali ini di taman kota. Kita harus kabur, usul Sari. Lina ragu, kemana? Kita tidak punya uang. Tapi mata Sari penuh tekad. Aku punya tabungan dari kerja paruh waktu. Kita bisa ke Bandung mulai baru. Lina tergoda tapi ingat keluarga. Ayahku sakit hati, Sari. Aku anak tunggal. Debat mereka sengit, penuh emosi. Kembali ke rumah, Lina dihadang Rial. Aku dengar rumor, Lin, benarkah kau? Dengan Sari. Lina diam, tapi Rial marah. Kau bohongi aku. Pernikahan ini batal. Lina merasa lega sekaligus sedih. Rial pergi meninggalkan Lina yang kini jadi bahan gosip di lingkungan. Tetangga berbisik, anak Pak Umar kok begitu. Pasti pengaruh kota besar. Ayah Lina jatuh sakit karena stres. Di rumah sakit, Lina duduk di samping tempat tidur ayah. Makan aku, yah, bisiknya. Pak Umar membuka mata, kau harus taubat, nak. Ini ujian dari Allah. Lina menangis, tapi hati kecilnya bilang ini bukan ujian, ini siapa dirinya. Sari menelepon, aku diusir dari rumah, Lin, aku tinggal di kos teman. Lina memutuskan bertemu Sari malam itu. Di kostan sederhana, Sari menyambut Lina dengan pelukan. Kita harus putuskan sekarang, kata Sari. Mereka bicara panjang lebar tentang masa depan. Masyarakat tidak akan terima kita, kata Lina. Sari balas, tapi kita bisa perjuangkan. Ada komunitas di Jakarta, meski sembunyi. Lina takut ingat kasus-kasus penggerebekan oleh polisi moral. Tapi malam itu ada pengkhianatan.
Teman Sari yang tahu rahasia mereka, ternyata lapor ke keluarga Sari. Bu Siti datang dengan saudara laki-laki memaksa Sari pulang. "Kau ikut aku sekarang," jerit Bu Siti. Sari menolak, "Aku tidak mau kawin paksa." Pertengkaran pecah, Lina diseret keluar. "Ini salahmu," tuduh Paman Sari. Lina pulang dengan hati hancur. "Bu Ratna menunggu, kau masih nekat. Ayahmu dires karena kau." Lina berlutut, "Bu, tolong pahami. Aku tidak bisa ubah perasaanku." Bu Ratna menampar Lina pertama kali dalam hidupnya. "Kau bukan anakku lagi." Lina lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk cinta? Hari berikutnya, Sari menghubungi Lina. "Aku dikurung di rumah, Lin, mereka rencanakan kawinku minggu depan." Lina panik, "Aku akan bantu kau kabur." Mereka merencanakan pelarian. Lina curi uang dari rumah, beli tiket bus ke Yogyakarta. "Di sana kita bisa sembunyi," kata Lina. Pelarian berhasil, tapi di bus, Lina merasa bersalah. "Kita tinggalkan keluarga, Sari. Apa ini benar?" Sari pegang tangan Lina, "Ini untuk kita." Di Yogyakarta, mereka tinggal di penginapan murah, mulai hidup baru. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Keluarga Lina lapor polisi, anggap Lina diculik. Polisi datang, tapi Lina dan Sari sembunyi. "Kita harus kuat," kata Sari. Tapi tekanan makin besar. Lina sakit, demam tinggi karena stres. Sari rawat Lina, "Aku sayang kamu, Lin, jangan tinggalkan aku." Lina sadar, ini ujian sejati. Di Yogyakarta, Lina dan Sari mencoba bangun hidup baru. Mereka kerja di kai kecil, menyembunyikan identitas. Tapi berita tentang mereka menyebar di media sosial. "Gadis Jakarta kabur dengan teman wanitanya," tulis akun gosip. Keluarga Lina malu berat, ayahnya keluar tapi depresi. Bu Ratna hubungi Lina lewat nomor baru. "Pulanglah, nak. Kami makan." Lina ragu, "Bu, aku bahagia di sini." Bu Ratna menangis, "Bahagia apa? Kau hidup dalam dosa." Lina tutup telepon, tapi hatinya goyah. Sari lihat itu, "Jangan dengar mereka, Lin, ini hidup kita." Tapi konflik internal muncul. Sari mulai iri dengan masa lalu Lina. "Kau punya keluarga sempurna, aku tidak. Kenapa kau rela tinggalkan mereka?" Lina jawab, "Karena aku pilih kamu." Tapi pertengkaran kecil jadi besar. Satu malam, Sari keluar minum dengan teman baru, pulang mabuk. "Aku capek sembunyi terus," jerit Sari. Lina marah, "Ini pilihan kita." Sari balas, "Pilihanmu." "Aku dipaksa ikut." Mereka berpisah kamar malam itu. Pagi harinya, Sari minta maaf, tapi benih keraguan tumbuh. Sementara itu, Rial hubungi Lina. "Aku masih sayang kamu, Lin, kembalilah." Lina tolak, tapi ingat kebaikan Rial. Pengkhianatan datang dari dalam. Teman kai mereka yang tahu rahasia, ternyata homobik. Dia lapor ke polisi setempat. Polisi datang, interogasi Lina dan Sari. "Kalian melanggar norma masyarakat," kata polisi. Mereka dilepas dengan peringatan tapi trauma. Lina mulai pertanyakan semuanya. "Apa kita salah, Sari? Mungkin kita harus berubah." Sari marah, "Berubah? Ini siapa kita?" Debat etis muncul tentang agama, masyarakat, moral. Lina baca buku tentang di Islam, cari jawaban. Kembali ke Jakarta, keluarga Lina rapat dengan keluarga Sari. "Kita harus selamatkan anak-anak kita," kata Pak Umar. Mereka rencanakan intervensi. Bu Siti setuju, Sari harus kawin dengan pria baik. Lina dan Sari putuskan kembali ke Jakarta, hadapi masalah. "Kita tidak bisa lari selamanya," kata Lina. Di rumah, sambutan dingin. "Ayah Lina, kau pilih jalan ini, tanggung konsekuensinya." Sari diusir dari pertemuan. Malam itu, Sari bertemu mantan pacar pria yang ditawari Bu Siti.
Kawin denganku, Sari. Aku bisa ubah kamu. Sari tergoda, pikir bisa normal. Dia cerita ke Lina, mungkin ini jalan keluar. Lina hancur, kau khianati aku. Pertengkaran pecah. Sari pergi, tinggalkan Lina sendirian. Lina depresi, coba bunuh diri dengan minum obat berlebih. Untung diselamatkan ibu. Dires, Bu Ratna menangis, kenapa kau begini, nak? Sari dengar berita, datang kers. Makan aku, Lin, aku takut. Lina makan, tapi hubungan retak. Kita perlu waktu, kata Lina. Setelah keluar, Lina tinggal di rumah, tapi hubungan dengan keluarga tegang. Ayah ajak Lina ke psikolog. Ini penyakit bisa disembuhkan. Di sesi, psikolog bilang ini orientasi bukan pilihan. Tapi ayah tolak, di agama kita ini haram. Sari sementara itu setuju kawin dengan pria pilihan ibu. Ini untuk damai, katanya ke diri sendiri. Lina tahu hati hancur. Kau pilih mereka daripada kita, tanya Lina saat bertemu rahasia. Sari menangis, aku tidak kuat lawan masyarakat. Pernikahan Sari mendekat. Lina hadir diam-diam, lihat Sari di pelaminan, wajah palsu bahagia. Setelah acara, mereka bertemu di belakang. Selamat, Sari, kata Lina pahit. Sari bisik, ini bukan akhir. Aku masih sayang kamu. Tapi Lina pergi, merasa dikhianati. Lina putuskan fokus karir. Dia kerja di Ngohak Asasi Manusia, belajar tentang drugs di Indonesia. Bertemu aktivis, dapat dukungan. Kau tidak sendirian, kata teman baru. Tapi tekanan sosial meningkat. Di kerja, bos tahu orientasi Lina, diskriminasi halus. Hati-hati, jangan bawa isu itu ke kantor. Lina marah, tapi diam. Sari setelah kawin merasa kosong. Suaminya baik, tapi tidak ada gairah. Malam pertama, Sari menangis sendirian. Ini salah, pikirnya. Dia hubungi Lina, aku salah pilih. Lina ragu, kau sudah kawin. Sari bilang, aku akan cerai. Keputusan besar, tapi Sari lakukan. Keluarga marah, suami kecewa. Kau bohongi aku, kata suami. Sari datang ke Lina, makan aku. Aku khianati kita. Lina peluk Sari, kita mulai lagi. Tapi keluarga tahu, konflik pecah lagi. Ayah Lina ultimatum, kalau kau pilih dia, keluar dari rumah. Lina pilih Sari, mereka tinggal bersama di apartemen kecil. Tapi masyarakat tidak diam, tetangga gosip, anak-anak ejek. Satu hari, mereka dihadang kelompok radikal. Lesbi. Pulang ke neraka. Mereka lari, tapi trauma. Lina dan Sari putuskan advokasi. Ikut demo hak LGBT, meski berisiko. Di demo, polisi bubarkan, Sari terluka. Dires, Lina sadar harga perjuangan. Setelah insiden demo, Lina dan Sari semakin kuat. Mereka gabung komunitas, bantu orang lain. Tapi keluarga mulai lunak. Bu Ratna datang, aku khawatirkan kalian. Lina bilang, Bu, pahami kami. Ayah Lina sakit lagi, Lina pulang. Yah, aku tetap anakmu. Pak Umar menangis, aku takut kehilanganmu. Rekonsiliasi lambat, tapi mulai. Sari cerai resmi, keluarga terima walau berat. Mereka hidup bersama, hadapi tantangan. Tapi masyarakat masih keras. Di kerja, Lina dipecat karena aktivisme. Caotro, kelompok anti-LGBT ancam mereka. Lina dan Sari putuskan pindah ke Bali, mulai bisnis kecil. Di sana lebih bebas, tapi ingat akar. Tahun berlalu, mereka bahagia, tapi ingat pengorbanan. Keluarga datang berkunjung, terima kenyataan. Kisah berakhir dengan Lina dan Sari di pantai, memandang matahari terbenam. Apa semua ini layak, tanya Lina. Sari jawab, ya, karena kita benar pada diri sendiri. Apakah mencintai sesama jenis selalu salah, atau masyarakat yang perlu berubah?